Untuk sukses dalam usaha peternakan ayam kampung ini ada beberapa hal yang perlu sampean perhatikan. Di antaranya bagaimana mengelola indukan dan sampai kapan indukan itu bisa berproduksi. Oke, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya di sini, Seo Bakal Peternak. Di video kali ini saya akan bersharing tentang indukan. Perlu sampean ketahui bahwa dalam beternak ayam kampung ini populasi itu sangat bergantung kepada indukan, baik dari segi jumlah, kuantitas, kualitas maupun produktivitas. Jadi bagaimana cara mengelola indukan ini agar populasi dari peternakan ayam kampung kita itu cepat berkembang? Simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa like video ini sekiranya bermanfaat. Oke bosku, ternak ayam kampung ini biasanya khusus buat pemula ini ya, yang belum paham tentang bagaimana merawat indukan, mengelola indukan ini supaya bisa menghasilkan produksi yang maksimal. Tentunya sampean perlu tahu sifat karakter dari indukan itu sendiri. Pertama, ras itu sangat berpengaruh bos. Kalau sampean ternaknya ayam kampung asli, maka kemampuan bertelurnya terbatas ya. Apalagi kalau dia melakukan angkrem atau ngeram. Nah, kalau indukan ini sampean biarkan ngeram ya, ngeram kemudian mengasuh, maka yang ada kemampuan mencetak DOC atau menghasilkan anak ayam itu hanya maksimal 3 kali aja. Itu 3 kali itu pun sudah termasuk cepat, sudah termasuk luar biasa itu. Kenapa? Karena hitungannya 4/4 bulan setengah termasuk dalam waktu pengasuhan. Jadi kurang lebih sekitar 15 hari ya, 15 hari sampai 20 hari itu adalah masa bertelur. Kemudian dilanjutkan 21 hari masa mengeram, bisa lebih ya, kadang 23 hari bahkan sampai 24 hari masa mengeram. Berarti kalau kita hitung 1 bulan setengah, kemudian ditambah masa pengasuhan anak ayam. Kalau sampai tidak pisahkan, artinya biarkan indukannya mengasuh, itu 3 bulan, berarti totalnya 4 bulan setengah. Biasanya sih 2 bulan itu sudah pada bertelur lagi ya, tergantung pada sifat dan karakter dari indukan itu sendiri. Tetapi kita anggap saja dalam 1 tahun itu hanya 3 kali. Berarti kalau dia dalam 1 indukan itu menghasilkan 15 ekor anakan yang kemudian diasuh oleh induknya ya, selain dierami kemudian diasuh oleh induknya, maka membutuhkan waktu dalam waktu 1 tahun itu hanya 3 kali. Berarti kita ambil estimasi rata-rata dalam sekali menetas itu adalah 15 ekor, hingga dewasa anggaplah kematian itu 5 ekor. Jarang sekali bos yang bisa hidup semua itu kalau diasuh induknya. Karena ya itu karena faktor kerasnya lingkungan ya. Kemudian juga banyak faktor lah yang mengakibatkan anak-anak ayam ini biasa mati. Biasa juga karena terinjak-injak ya. Dan di sini biasanya menghasilkan maksimal tuh 10 ekor yang bisa bertahan hidup. Bahkan ada yang lebih kurang daripada itu lagi. Nah, jadi berarti kalau kita ambil rata-rata 10 ekor anakan yang berhasil hidup, berhasil besar dalam 1 indukan itu, sekali periode penetasan itu 10, berarti kalau 1 tahun itu kita hanya mendapatkan 30 ekor. Dan 30 ekor ini hitungan saya termasuk tinggi sekali bos. Kalau biasanya sih ya di bawah angka itu. Itu dari 1 ekor indukan dengan ras biasa atau ayam kampung asli. Berbeda halnya kalau ras lain. Tapi saya di sini hanya berbicara soal ayam kampung yang biasa saja bos, atau biasa kita sebut dengan ayam kampung asli ya. Setelah kita tahu karakter dari indukan kita ya, dengan sifat bertelurnya yang boleh dikata kalau seperti yang saya katakan tadi, setahun bisa menghasilkan 3 kali anakan kalau dia diangkrem sendiri kemudian mengasuh sendiri, maka
Sampean perlu mempersiapkan minimal itu 5-10 ekor indukan dengan pola dan metode yang seperti itu, bos. Artinya indukannya tetap angkrem, ya, anaknya tidak dipisah. Kalau dari 10 berarti sampean sudah dalam 1 tahun bisa punya minimal itu 300, atau anggaplah jelek-jeleknya sampean punya anakan yang baru itu bisa 200 dalam 1 tahun. Sampai di sini angkanya gede, bos. Gede ya? Gede. Oke. Itu baru berbicara soal potensi indukan, bos. Terus bagaimana cara merawatnya? Biasanya kesulitan dari kita peternak ayam kampung ini adalah kalau indukan yang merawat anak ayam ini kan umumnya diumbar tuh. Nah, saran saya kalau sampai tidak punya kandang khusus untuk, ya, kandang khusus tuh seperti ini, bos. Artinya anakan ayam itu bareng dengan induknya di dalam sampai masa penghangat, atau indukan ini kan biasanya menghangatkan anaknya tuh dalam kandang seperti ini. Nah, saran saya kalau sampean pengasuhan itu diserahkan ke induknya, induknya tetap masuk di dalam kandang berikut anak-anaknya. Tapi kalau sampean mampu atau bisa merawatnya, silahkan dipisah. Tapi biasanya kalau dia angkrem dengan induknya itu, kendala yang paling sulit itu adalah menghilangkan naluri keibuan dari induknya ini yang susah, bos. Karena dia pasti nyari-nyari anaknya, anaknya pun kiap-kiap untuk manggil-manggil ibunya. Ini yang kadang bikin ribut, ya. Lakukan pemisahan atau sampai jadikan satu dalam satu kandang pengasuhan. Ya, setelah itu yang perlu sampean lakukan adalah perhatikan pakannya. Pakan umumnya DOC ya biasalah kita pakai pur starter, ya. Pur starter, biarkan indukannya ikut juga makan, hitung-hitung untuk mengembalikan kembali bobot berat badannya, karena biasanya ayam kalau angkrem itu kurus, bos. Setelah itu, dalam waktu 2 bulan, indukan dipisah. Maka saya pastikan dalam 1 tahun, sampai dari 10 indukan bisa memiliki 200 ekor minimal. Ya, minimal 200 ekor anakan yang baru. Kalau metodenya seperti itu. Jadi, pertanyaannya adalah sampai berapa kali produksi indukan ini harus dijual? Nah, ini yang juga terkadang banyak peternak yang tidak memahami, bos. Indukan itu, ya, indukan itu wajib dijual ketika dia sudah berproduksi itu selama kurang lebih 5 atau 6 kali. Jadi kalau dihitung dari masa awal produksi itu di usia 8 bulan, berarti di usia 2 tahun, ya, atau 2 tahun 8 bulan, idealnya 2 tahun setengah itu sudah harus dijual, bos. Karena kalau lebih daripada 2 tahun setengah itu dagingnya alot. Dan banyak orang itu kalau sampean jual untuk daging itu udah males beli kalau sudah ayam tua itu, karena alot dagingnya. Jadi sebaiknya diapkir saja ayam kalau sudah berusia 2 tahun atau 2 tahun setengah itu diapkir saja, bos. Karena selain penurunan produksi telurnya juga ketika dijual itu agak sulit kita menjualnya. Paling minim ya, paling seenggak-enggaknya ya sampean bisa konsumsi sendirilah. Kalau untuk indukan-indukan tua seperti itu. Tapi idealnya dalam 1 tahun pertama itu sampean sudah harus mulai mengkaderisasi atau kaderisasi. Mulai mencari indukan-indukan yang berasal dari anak-anak ayam ini. Contoh seperti ini. Ini kan nih, boleh dikata nih sudah 1 tahun setengah nih, bos. Kemudian yang ini ya kurang lebih nih 1 umuran aja. Berarti kurang lebih 6 bulan lagi masa produksinya. Maka saya harus mencarikan pengganti. Ini dia penggantinya, bos. Penggantinya di sini ada kurang lebih sekitar 20 ekor pengganti indukan. Dan untuk saat ini memang saya stop untuk cetak DOC. Di stop bukan karena apa, ya karena mesin tetas saya masih bermasalah. Kemudian juga saya masih terhalang di waktu untuk merawat DOC. Tapi kalau untuk produksi telur, sampai hari ini itu telurnya masih maksimal, bos. Nah, ini tuh yang hari ini, kemarin saya juga habis panen, ya. Telurnya kadang ya kalau ada teman yang beli ya saya jual, kalau enggak ya konsumsi sendiri. Itu jadi untuk telur itu masih produksi, dan cara merawatnya pun masih tetap sama, bos. Masih tetap sama, tidak berubah, hanya bedanya saya tidak lagi, untuk sementara waktu saya tidak mencetak DOC dulu karena terkendala di waktu saya, bos. Nanti kasihan saya mengembangkan ini DOC, cetak DOC, ternyata saya nggak mampu, waktunya nggak nutup.
Ini yang perlu juga sampean perhatikan adalah perawatan indukan itu dari segi nutrisi pakannya itu mulailah mengurangi porsi protein. Karena protein itu sudah kurang. Jadi bukan saya bilang tidak membutuhkan protein. Protein itu dibutuhkan maksimal itu hanya 16% saja, Bos. Selebihnya yang dibutuhkan indukan itu adalah karbohidrat yang berasal dari energi metabolisme yang berasal dari karbohidrat. Boleh dari jagung, bahkan kalau pakai komposisi pakan, penggunaan karbohidrat atau energi metabolisme itu bisa sampai 50% dari total pakan. Kalau sampai menggunakan pakan 10 kilo membuat ransum, maka 5 kilonya itu adalah jagung. Oke. Dengan sampai memperhatikan atau paham tentang karakter dari indukan-indukan ini, secara otomatis sampai sudah bisa mengukur. Artinya kalau dari sejak usia 8 bulan indukan sampai sudah mulai berproduksi, sampai kemudian 5 kali mencetak anakan, dengan catatan pengasuhan adalah di bawah induknya ya, induknya yang mengasuh, maka sampai 5 kali saja. Setelah itu indukannya sampai akhir dengan cara dijual atau dikonsumsi sendiri. Kenapa? Karena kalau untuk selanjutnya lagi sampai cuma buang-buang waktu, Bos. Karena secara otomatis akan ada penurunan jumlah produksi telur. Kemudian biasanya angka yang menetas juga mulai berkurang. Jadi di sini yang perlu sampean sebagai pemula itu pahami. Nah, jadi sampean jangan ngeluh kalau ayamnya sudah mulai telurnya yang tadinya 15 beranjak turun 12, beranjak turun 8, kemudian 7, kemudian macet sama sekali nggak berapa bulan nggak bertelur. Sampean cek dulu usianya. Jadi sebaiknya mending sampean itu pelihara pacek tua ya, pacek sampai tua, bahkan sampai 5-6 tahun itu nggak masalah, ketimbang sampean pelihara indukan lama-lama. Ini catatan buat sampean yang baru mulai ternak. Mending pacek yang agak tua ketimbang sampean ternak sampai tua daripada indukan yang sampean ternak sampai tua. Karena ini penting, Bos, untuk produktivitas dan kelangsungan populasi. Oke? Jadi perlu diingat, ketika sudah berjalan peternakan sampean itu atau indukan sampean sudah berproduksi selama 1,5 tahun, sudah wajib memiliki bakal-bakal indukan seperti di sana. Oke, Bosku. Jadi mungkin itu saja sharing saya untuk di sore hari ini, di video kali ini. Semoga bakal peternak bisa terus memberikan motivasi dan inspirasi untuk sampean terus beternak skala rumahan mandiri. Karena pada prinsipnya ilmu peternakan itu sederhana, Bos. Yang susah itu melaksanakannya. Karena dibutuhkan komitmen, dibutuhkan kedisiplinan dan mau belajar. Jadi semoga sampean kedepannya bisa terus sukses dan akhirnya sampean juga bisa menjadi peternak profesional, dimulai dari peternak rumahan mandiri. Sekian dari Bakal Peternak kali ini, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak. Maju